Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Manifest. Menceritakan tentang suatu penerbangan pesawat Montegro Air 828 yang berangkat dari Jamaika menuju New York pada tahun 2013. Mulanya perjalanan berjalan normal hingga kemudian pesawat mengalami turbulensi yang sangat parah selama beberapa menit setelah lepas landas. Beruntung pilot dan asistennya berhasil mendaratkan pesawat di New York dengan selamat. Namun disitulah keanehan mulai terjadi. Ketika ternyata mereka mendarat di tahun 2018, alias mereka telah mengudara dan menghilang selama 5 tahun. Apa yang terjadi sebenarnya? Disclaimer, pembahasan kami bersifat spoiler. Jadi bagi kalian yang ingin menonton secara keseluruhan series dari Manifest, kami sarankan untuk berlangganan langsung di Netflix. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh sebuah monolog dari seorang wanita bernama Michaela Stone yang menceritakan jika tak akan ada yang pernah bisa menjelaskan tentang apa yang menimpa penumpang pesawat Montego Air 828 pada tanggal 7 April 2013. Ada yang menyebutnya sebagai mustahil, ada juga yang menyebutnya sebagai keajaiban. Keluarganya terlihat seperti warga Amerika yang baru saja pulang dari liburannya. Terdapat saudara kandungnya yang bernama Ben serta istrinya Grace yang masih harmonis meskipun telah bersama selama 15 tahun. Mereka memiliki 2 anak yaitu Olive dan Carl yang selalu bertengkar seperti pasutri tua. Tentunya terdapat pasutri tua yang sebenarnya yaitu kedua orang tua mereka. Tak ada yang berbeda, semuanya tampak seperti cerita klasik. Tetapi semua itu berubah ketika mereka harus terbagi menjadi 2 bagian ketika pesawat yang seharusnya mereka tumpangi bersama tak bisa menampung banyak lagi penumpang. Kedua orang tua mereka, Grace dan juga Olive akan pergi berangkat menggunakan pesawat yang telah tersedia. Sementara Ben, Carl dan Michaela akan pergi dengan pesawat 828 setelah resepsionis menawarkan voucher senilai $400 bagi penumpang yang ingin menunda keberangkatan mereka. Akhirnya keluarga Stone berpamitan. Mereka berjanji akan menjemputnya setelah pesawat yang Michaela tumpangi telah tiba di Amerika. Awalnya penerbangan tampak biasa saja. Masing-masing dari penumpang mengerjakan kesibukannya masing-masing dan juga meminta keinginannya masing-masing. Termasuk Ben dan Michaela yang sedang membicarakan tentang pernikahannya. Ben menyarankan kepada Michaela untuk menerima tawaran dari kekasihnya yang bernama Jared untuk mengajaknya menikah. Karena menurut Ben, Michaela harus segera membuka lembaran baru dan berbulan madu. Namun tampaknya Michaela tak mau terburu-buru. Ia harus memikirkan hal itu berkali-kali terlebih dahulu. Ketika mereka sedang berbincang, pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba mengalami turbulensi yang sangat ekstrim. Semua penumpang terguncang beserta barang pribadi milik mereka masing-masing. Beruntungnya tak terjadi masalah yang serius. Pilot mengumumkan kepada para penumpang jika pesawat mereka mengalami turbulensi akibat cuaca yang cukup ekstrim. Meskipun begitu, tak ada kerusakan berarti pada bagian pesawat mereka dan mereka akan segera tiba di Bandara New York. Saat itu terdapat seorang penumpang wanita yang harus kehilangan data penelitiannya setelah laptop yang ia gunakan untuk meneliti data tersebut hancur. Setelah pesawat mengalami turbulensi ekstrim tersebut, mereka mulai mengalami keanehan ketika pilot mencoba untuk berkoordinasi dengan tower bandara. Keanehannya adalah ketika mereka tak dikenali oleh pihak bandara, bahkan mereka diminta untuk mengkonfirmasi nama pesawat dan jumlah penumpang yang mereka bawa. Pilot menjelaskan mereka menggunakan pesawat Montegro 828 dan mengangkut 191 penumpang. Setelah itu mereka diminta untuk mendarat terlebih dahulu. Ketika pesawat perlahan mendarat, mereka melihat polisi, ambulans dan banyak sekali orang yang berkerumun yang membuat para penumpang kebingungan dengan apa yang terjadi. Mereka juga kehilangan sinyal di dalam ponselnya. Setibanya mereka di daratan, mereka diberi penjelasan oleh salah satu detektif bahwasanya mereka berangkat dari Bandara Montego Bay, Jamaika pada tanggal 7 April 2013. Dan masalahnya hari ini mereka tiba di Bandara New York pada tanggal 4 November 2018. Para penumpang pesawat Montegro 828 telah menghilang selama 5,5 tahun dan mereka semua diduga telah tewas.
Sontak, para penumpang pesawat terkejut dengan pengumuman tersebut, namun mereka diminta untuk tetap tenang dan menjalani karantina sementara. Saat Ben, Carl, dan Michaela sedang beristirahat, Carl tiba-tiba bertanya jika mereka telah menghilang selama 5 tahun, mengapa dirinya masih hidup? Karena Carl mengidap penyakit leukemia. Tak mau Carl berpikir hal yang aneh-aneh, Ben mengalihkan topik dan memeluknya. Setelah itu, tak lama kemudian mereka diminta penjelasan satu persatu oleh detektif. Pilot menceritakan jika mereka sama sekali tak pernah turun ke bandara manapun selain di New York. Beberapa penumpang tak bisa menjelaskan apapun karena masih mengalami trauma. Sementara Michaela meminta izin untuk menelepon tunangannya terlebih dahulu. Dan Ben menceritakan jika ia sedang mengantarkan anaknya untuk berobat terkait penyakit leukemia yang ia idap. Akhirnya setelah 36 jam mereka dikarantina, pihak keluarga diperbolehkan untuk mengunjungi masing-masing penumpang. Tentu saja setelah 5 tahun berpisah, Grace dengan sangat erat memeluk Ben selaku suaminya. Namun mereka terkejut saat melihat Olive telah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Dan hal yang membuat mereka terkejut adalah ketika ayah Michaela memberitahu mereka semua jika ibunya telah tewas. Tak ada yang bisa Michaela katakan karena semua terjadi begitu saja selama 5 tahun belakangan. Kejadian aneh ini mengambil perhatian banyak orang. Pihak NASA maupun Kemendagri rela turun ke New York untuk meneliti tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada penumpang Montegro 828. Tetapi sayangnya hasilnya nihil. Meskipun mereka telah memeriksa pesawat, setiap koper milik penumpang, mereka semua tak menua sama sekali. Kemudian para penumpang dipersilakan untuk pulang ke rumah masing-masing. Saat itu Michaela lebih memilih untuk mengungsi di kediaman Grace karena ia tak memiliki rumah sama sekali. Sebenarnya Michaela sempat meminjam ponsel milik Grace untuk menelpon Jared. Sayangnya tak ada panggilan balasan dari Jared karena nomornya telah tak aktif. Keesokan harinya, Michaela memutuskan untuk pergi ke kantor polisi karena ia bekerja sebagai salah satu agen detektif di sana. Melihat Michaela kembali hadir membuat atasannya langsung memeluknya sangat erat. Ia tak menyangka Michaela akan kembali bekerja secepat ini. Jika Michaela telah siap, ia akan memberikan meja kantor terbaru untuknya. Setelah itu, ia melihat wajah dari Jared yang semakin tampan. Mereka berdua lalu berbicara di luar. Jared tak percaya jika Michaela tak menua sama sekali. Dan ketika Michaela melihat ke arah jari jemarinya, ia baru tahu bahwa ternyata Jared telah bertemu dengan wanita lain saat dirinya menghilang selama 5 tahun. Kini ia bekerja sebagai pimpinan detektif untuk penculikan dan pembunuhan. Sementara pertunangan itu terjadi di saat Michaela menghilang. Tak mau mendengar celotehan dari Jared terlalu lama, Michaela akhirnya memutuskan untuk pergi dari hadapannya. Di satu sisi, Ben dan Grace masih harap-harap cemas terkait kesehatan dari anak mereka, yaitu Carl. Namun beruntungnya, tanpa mereka duga, ternyata dokter telah melihat sel Carl yang tak berubah sama sekali. Terlebih kini para dokter telah menemukan terobosan baru untuk pengobatan leukemia yang Carl idap. Meskipun pengobatan tersebut masih masuk dalam tahap percobaan ketiga, tetapi tingkat kemungkinan Carl untuk sembuh sangatlah besar, sehingga ia ingin Ben mendatarkan anaknya untuk ikut bersama pasien lain dalam terobosan terbaru mereka semua. Lalu Shin bergerak kepada salah satu penumpang bernama Sanvi yang memutuskan untuk kembali bekerja. Saat itu kedua orang tuanya meminta kepada Sanvi untuk menutup matanya terlebih dahulu. Dan saat ia masuk ke dalam kantornya, semua orang menyambut Sanvi dengan sangat hangat. Mereka memberi ucapan selamat datang kepada Sanvi termasuk rekan dokternya. Rekan dari Sanvi memberitahu ia telah menerima penelitiannya 5 tahun yang lalu dan semua penelitiannya berhasil. Selama Sanvi menghilang, mereka telah menampung puluhan pasien kanker berkat penelitian yang Sanvi lakukan. Tentu saja hal itu menjadi suatu kebanggaan baginya karena bisa menyelamatkan banyak sekali nyawa. Di satu sisi, terlihat Michaela yang sedang berbelanja kebutuhannya di supermarket. Ia selalu melihat wajah dari Jared yang kini menjadi pimpinan detektif untuk menangani beberapa kasus penculikan. Karena tak mau melihat wajah dari Jared terus-menerus, ia memutuskan untuk pulang menggunakan bus.
Di tengah perjalanan, saat Mikaela sedang melamun, ia tiba-tiba mendengar suara dari kepalanya yang meminta Mikaela untuk menyuruh sopir bus menurunkan kecepatannya. Awalnya sopir bus tak mau karena berpikir ia lebih tahu apa yang terjadi di jalanan. Namun saat Mikaela terus-menerus mengoceh meminta sopir bus itu untuk menurunkan kecepatannya, barulah ia menuruti permintaan dari Mikaela dan di situ pula bus berhasil menghentikan lajunya di saat tepat di hadapan mereka terdapat seorang anak kecil yang hendak mengambil bolanya tanpa melihat ke arah jalanan. Hal tersebut membuat sopir bus terheran-heran mengapa Mikaela bisa mengetahui hal tersebut. Mikaela hanya bisa terdiam dan lalu ia memutuskan untuk pergi. Setelah itu ia menceritakan kejadian anehnya kepada Ben. Dirinya mengalami beberapa hal aneh ketika suara terus keluar dari kepalanya. Ben mengira Mikaela telah gila karena hanya dirinya lah yang mengalami hal seperti itu. Tetapi terlihat Mikaela kesal karena Ben sama sekali tak memberikan solusi untuk permasalahannya. Apa yang Mikaela rasakan tak terjadi sekali saja. Pada malam harinya ketika ia sedang melakukan jogging, Mikaela pun merasakan kembali hal yang sama. Saat suara di kepalanya menyuruh ia untuk membebaskan 2 ekor anjing yang terjebak di balik pagar. Saat itu ia memutuskan untuk menghiraukan suaranya dan kembali berjalan begitu saja. Namun suara itu terus mengganggu Mikaela saat sedang beristirahat. Sehingga ia dengan terpaksa kembali ke tempat anjing tersebut berada. Dan Mikaela cukup terkejut saat ternyata Ben menghampirinya dengan hal yang sama. Ya, Ben mendapat suara yang sama seperti apa yang Mikaela dengar. Ia tahu suara itu menyuruhnya untuk membebaskan kedua anjing tersebut. Kini mereka harus melakukan sedikit kejahatan dengan cara membobol pagar dan membebaskan anjing milik orang lain. Apa yang mereka berdua lakukan ternyata terekam oleh CCTV pemilik rumah. Ia melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian dan saat itu Jared kebetulan menangani kasusnya. Lantas Jared mengajak Mikaela untuk bertemu dan meminta penjelasan kepadanya mengapa ia melakukan hal itu. Ada beberapa detektif yang mempertanyakan kejadian tersebut, padahal Mikaela adalah bagian dari mereka. Sembari menangis, Mikaela menjelaskan jika ia tak dapat mengatakan hal apapun tentang kejadian tersebut. Yang ia rasakan adalah kebingungan. Apakah ia harus senang atau bersedih ketika ia kembali ke muka bumi dalam keadaan tak menua sama sekali. Ketika ia kembali, ibunya telah tewas. Ia tak memiliki rumah dan tak memiliki barang atas nama dirinya sama sekali. Mendengar cerita tersebut, Jared merasa bersalah dan langsung memeluk Mikaela dengan sangat erat. Setelah itu, ia meminta kepada Mikaela untuk membantunya mengatasi semua ini. Sementara itu, Ben memutuskan untuk menghampiri putrinya Olive yang sedang berlatih sepak bola. Yang ingin ia katakan kepadanya adalah Ben meminta maaf karena telah membiarkan Olive berkembang sendirian karena dirinya menghilang selama 5 tahun. Tetapi tampaknya Olive tak mempermasalahkan hal itu dan ia lalu berpamitan karena harus kembali ke lapangan. Di satu sisi, Sanif saat itu sedang mengikuti rapat bersama para dokter terkait para pasien yang sedang diseleksi untuk menjadi salah satu pasien percobaan mereka. Terlihat profil dari Carl yang menjadi salah satu pasien seleksi mereka. Namun entah mengapa ternyata saat itu Carl ditolak untuk menjadi bagian dari pasien. Dikarenakan Carl telah mengidap penyakit itu selama 6 tahun. Hal tersebut tentu membuat Sanif marah karena ia tahu Carl adalah salah satu penumpang yang ikut bersamanya dalam kejadian aneh di pesawat. Dokternya mengatakan jika mereka tak bisa menerima semua pasien, banyak hal yang harus mereka pertimbangkan, salah satunya mengenai uang. Meskipun semua penelitian ini berasal dari Sanif. Kemudian Sin bergerak kepada Mikaela bersama Jared yang hendak menghampiri pemilik 2 ekor anjing yang dibebaskan oleh Mikaela dan Ben. Saat itu Mikaela diminta untuk berdiam diri di dalam mobil dan membiarkan dirinya sendiri berbicara dengan pemilik 2 ekor anjing tersebut. Ketika Jared sedang berbincang dan berjanji akan mengganti semua kerusakan kepada pemilik anjing tersebut, Mikaela tiba-tiba kembali mendengar suara yang memerintahkannya untuk membebaskan mereka. Awalnya Mikaela tak mengerti. Perlahan ia mendekati sebuah kontainer dan suara itu semakin jelas. Sehingga ia memutuskan untuk membongkar kunci gembok yang menutup kontainer tersebut. Sebenarnya saat itu Jared dan pemilik rumah sempat menegur Mikaela. Tetapi tiba-tiba pemilik rumah berusaha untuk menghajar Jared. Beruntung saat itu Jared berhasil menepisnya dan sebuah fakta mulai terungkap. Ketika ternyata yang seharusnya Mikaela bebaskan adalah 2 orang wanita yang diculik oleh pemilik rumah tersebut. Akhirnya terungkapnya kasus penculikan ini membuat nama dari Mikaela kembali mencuat di kalangan kepolisian.
Kaptennya bahkan meminta Michaela untuk bergabung kembali apabila ia telah merasa baikan. Sementara itu, Ben dan Grace sedang berharap cemas terkait pengobatan yang akan dilakukan terhadap anak mereka. Namun ada satu rahasia besar yang selalu Grace tutup-tutupi selama ini, yaitu ia memiliki kekasih baru. Bahkan Olive mengetahui hal ini. Ia meminta kepada ibunya untuk segera memberitahu rahasia tersebut kepada ayahnya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Ben yang menghampiri Michaela di gereja. Saat itu Michaela bertanya bagaimana bisa Ben mengetahui keberadaannya. Ben menjawab ia mengikuti perasaannya. Michaela lantas semakin merasa aneh. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua? Apakah hanya mereka yang mengalami kejadian ini? Atau apakah semua penumpang pesawat mengalami hal yang sama? Dan ternyata memang benar. Semua penumpang pesawat mengalami hal yang sama seperti apa yang Michaela dan Ben rasakan. Tiba-tiba semua penumpang berkumpul di bandara dan melihat pesawat yang mereka tumpangi terbakar dan meledak begitu saja. Karena semua keanehan ini hanyalah sebuah permulaan semata. Dan episode 1 di season 1 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari Manifest. Bagaimana tanggapan kalian dengan series ini? Coba kalian ramaikan kolom komentar di bawah dan berikan kami kritik serta saran terkait series dari Manifest ini. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel kami dan tekan tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.